Riam Ahmad kata milisani yafqahu qawli amma kan. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Ahmad Dahlan yang saya banggakan, semoga Allah merahmati kita dalam pertemuan yang mulia ini, yaitu kajian menjelang buka puasa bersama. Terima kasih kepada Ustadz Maksum Al-Bintarani yang telah memandu kita untuk tadarus bersama. Saya mendapat tugas pada sore hari ini, meskipun agak lemah ya. Saya kemarin punya jadwal Jumat khotbah, karena dari malam demam, akhirnya tidak tahu kalau jadwal saya hari Jumat itu. Saya berhalangan, makanya sore hari ini saya memaksakan untuk bisa hadir dalam rangka mengurangi dosa. Mengurangi dosa, meninggalkan tugas kewajiban kepada kita sekalian. Tadi saya diminta oleh tim media, Pak, apa judulnya? Saya mencoba ingin sedikit mentadaburi Al-Quran, sehingga saya mengambil tema yang mungkin tepat adalah 4 tipe keluarga dalam Al-Quran. 4 tipe keluarga dalam Al-Quran. Artinya kalau kita bertadarus, kita baca Quran, sedapat mungkin kita membaca terjemahannya. Dengan begitu kita akan terbawa pola pikir kita dan wawasan kita pada Al-Quran. Terus terang, kalau kita saja yang membaca Al-Quran tahu artinya, kalau ada imam baca Quran ayat-ayat yang seru ya, tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, tentang orang teladan, itu kita tidak akan mengantuk, karena kita akan mengikuti alur cerita yang luar biasa. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Di sana ada kisah-kisah teladan, di sana ada ancaman, di sana ada janji. Termasuk kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Insya Allah kita masuk ke hari ke-15, berarti kita sudah 15 hari kita menggembleng diri untuk mencapai, dalam tulisan tuh ya, 30 hari meraih takwa. Jadi kita sudah 50% belajar berdisiplin, belajar mengasah perasaan, belajar mengasah emosi, belajar mengasah pikiran, agar Al-Quran menjadi teladan, menjadi hidayah, cahaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang terjemahan bebasnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong kang padha iman, anfusakum, jaganen awak-awakmu, jagalah dirimu sekalian, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu sekalian. Dijaga dari apa? Naron, dari
siksa neraka. Dikabarkan waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu kayu bakarnya manusia dan batu. Manusia mengandung minyak, batu mudah mengembuskan panas. Jadi minyak ketemu dengan panas tentu akan sangat dahsyat efeknya bagi kita yang masuk ke dalam neraka. Jadi ayat ini memerintahkan kita menjaga diri kita masing-masing. Tidak cukup sebagai seorang suami wajib menjaga istri, anak-anak, dan keluarga kita supaya tidak menjadi penghuni neraka. Bagaimana caranya? Kita belajar kepada Al-Quran tentang 4 tipe keluarga. Yang pertama tadi sudah dibaca oleh Ustadz Maksum Al-Bintarani, surat Tabbat. Bunyinya terang sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah keluarga Abu Lahab. Di keluarga Abu Lahab adalah keluarga yang suaminya durhaka, istrinya durhaka, bahkan semua gerak-geriknya dan semua pikirannya, idenya sangat mencelakakan manusia. Contoh, ketika Abu Thalib menjelang akhir hayat, Rasulullah dalam hati berpikir, bagaimana jadinya kalau paman saya yang melindungi saya, membela saya, mengasuh saya waktu kecil, membela saya ketika saya dimusuhi oleh orang Quraisy, itu Abu Thalib. Abu Thalib orang yang soleh, membantu jamaah haji memberi makan, membantu jamaah haji air minum, bahkan menjaga Ka'bah. Tapi Abu Thalib menjelang detik-detik kematian, berkumpullah keluarganya, termasuk keluarga Abu Thalib, Abu Lahab, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah berkata, hai paman, paman akan meninggal dunia. Biar saya nanti di akhirat punya argumen lah, membela paman di hadapan Allah. Monggo paman, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, atau lebih tepatnya la ilaha illallah. Abu Thalib merenung, dipikir lama sekali, dalam keadaan mau hasaratul maut. Paman-pamannya bilang, hai Abu Thalib, apa kau akan mati meninggalkan agama kita, agama Bani Hashim, agama Abdul Muthalib? Berulang-ulang. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum bertauhid. Makanya Rasulullah gelisah, bagaimana orang yang paling saya cintai, karena beliaulah yang membela kami, sehingga Rasulullah bisa menyebarkan Islam, membela kami dari serangan orang-orang Quraisy, tapi beliau mati dalam keadaan tidak bertauhid. Maka Rasulullah gelisah, turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak mampu, tidak bisa memberi petunjuk hidayah pada orang yang kau paling cintai, tapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Itulah kondisi keluarga Abu Lahab. Bahkan dikisahkan dalam Al-Quran, hammalatul hatab wa mro'atu, istrinya hammalatul hatab. Hamalat itu membawa, tapi kalau hammala
kemana-mana membawa atau membawa dengan serius, maka hamma ditasdid. Kalau hamala membawa, tapi kalau hamala, hamalat itu artinya membawa dengan kesungguhan. Al-hatab kayu bakar. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, hamalat artinya adalah kanat tamshi bin namimah. Dia pergi kemanapun membawa adu domba, membawa kata-kata yang memecah belah. Ke masjid yang diomongkan keluarga orang, ke pasar yang diomongkan suami orang, ngobrol dengan tetangga yang diomongkan rezeki tetangga. Jadi hammalatul hatab itu istri Abu Lahab. Jadi luar biasa. Kalau kita ketemu orang seperti ini, lebih baik kita tinggalkan. Karena akan buat ruwet kehidupan kita. Jadi tidak ada program kecuali mengadu domba suami supaya suami istri tidak rukun. Menantu dan mertua diadu-adu, dibisik-bisiki supaya mertua tidak rukun. Inilah bahayanya wanita yang hamma latal hatab, membawa kayu bakar. Dimanapun dia akan menebar benih-benih perselisihan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Islam mengajarkan kalau bisa ngomonglah yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya adalah kalau berkata khairon, baik, menyenangkan. Apa kabar Bu? Sehat? Kan enak. Apa kabar Mbak? Masnya sehat-sehat? Alhamdulillah enak. Kalau tidak mampu, diam saja. Mantap, senyum sudah cukup. Daripada berkata sesuatu yang memecah belah, apalagi hubungan orang lain. Ini bahayanya istri Abu Lahab. Apa pekerjaannya? Hammalatul hatab. Sehingga sangat berbahaya. Itulah keluarga Abu Lahab. Kemudian yang kedua adalah keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ini beda lagi. Suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Nabi Lut luar biasa ketabahannya. Nabi Nuh luar biasa lagi. Sampai dia punya inspirasi di padang pasir membuat perahu. Kita bayangkan di padang pasir mana ada sungai kok banjir. Tapi ternyata perspektif Nabi Nuh luar biasa. Kalau Anda membayangkan padang pasir luar biasa. Saya dapat kiriman dari teman, padang pasir ada orang Arab memelihara unta. Masya Allah. Memelihara unta, membawa mobil yang bisa untuk masak. Bisa untuk mandi. Mobilnya bukan mobil murahan. Jadi kalau Pajero atau apa ya, di sana tuh pakai mengembala sapa unta. Masya Allah. Padang pasir yang begitu luasnya, melihara unta, mobilnya itu yang bisa untuk masak, bisa untuk mandi, sehingga tidak kepanasan. Untanya banyak. Beda dengan kita. Punya kambing 3. Dipelihara ke sawah. Yang punya kepanasan. Orang Arab yang melihara kambing, lihat TV ya. Masya Allah. Itulah doa Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut, istrinya tidak soleh. Makanya dalam Al-Quran, nanti bisa dibuka Bapak sekalian, kita bertadarus. Surat At-Tahrim ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tahrim ayat 10, halaman 561. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata
tahta abdaini min ibadina sholihin. Dua wanita ini berada di bawah dua suami dari orang-orang yang soleh. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Fakhonatahuma, istrinya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallah syai'a, maka keduanya tidak bisa menebus atau mencukupi dari Allah sedikit pun. Kebaikannya tidak ada gunanya, kesetiaannya pada suami tidak ada gunanya, ibadahnya apalagi. Maka di sini disebutkan waqila, dikatakan udkhula, masuklah kamu berdua, annara madahilin, kamu masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Suami soleh, istrinya tidak soleh, masuk neraka. Kemudian yang ketiga adalah istri Fir'aun. Kita tahu Fir'aun raja yang sangat berpengaruh. Bahkan beliau punya, dalam hadis ada sekitar 40.000 tukang sihir. Fir'aun punya sejarah yang luar biasa. Salah satunya adalah pernah menantang Nabi Musa dengan membawa tukang sihir, dibawa ke lapangan. Kemudian lapangan tukang sihir dan Nabi Musa didatangkan. Nabi Musa mengatakan, tukang sihir, sampean jangan neko-neko. Sampean kalau meneruskan kedustaan sampean celaka dan disiksa oleh Allah. Tapi karena ini sudah di briefing oleh raja, tukang sihir tetap nekat. Malah akhirnya menantang, hai Nabi Musa, sampean duluan atau kami duluan? Memperlihatkan, menampakkan kehebatan. Nabi Musa sebagai orang yang soleh, adab asor, monggo sampean duluan, saya belakangan. Itulah tukang sihir kemudian menebar tongkat atau kayu dan kemudian menebar air sehingga barang-barang yang dalam air bergerak seolah-olah seperti hidup. Nabi Musa dalam hatinya ketar-ketir juga, hebat juga ya. Tapi Allah menjaga, hai Musa, tenang saja, tongkatmu lemparkan. Dilempar tongkatnya, apa yang terjadi? Tongkatnya memakan ular-ular sihir, semua dimakan. Akhirnya tukang sihir pun terkejut, kemudian sujud secara spontan. Robbi amanna birobi Musa wa Harun. Ya Allah, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya tukang sihir Raja Fir'aun dalam Al-Quran dan hadis dijamin masuk ke dalam surga. Itu hebatnya dari orang ketika akhir hayatnya menyatakan iman pada Allah, maka dijamin masuk surga walaupun dia kemudian mati belum beramal soleh. Tapi dia menyatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Nabi, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian disiksa oleh Raja Fir'aun, dipotong kakinya, dipotong tangannya sampai meninggal. Maka dia berdoa dalam kematiannya, wa tawaffana muslimin, ya Allah, matikan saya dalam keadaan Islam. Itu sepentingnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kisah Fir'aun. Istrinya soleh. Maka oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Masih At-Tahrim ayat 11. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun walaupun durhaka,
istrinya soleh. Allah mengabadikan istrinya, doanya dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 11. Bunyinya demikian. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang beriman. Imra'ata Fir'aun, istri Raja Fir'aun. Idh qalat, tatkala istri Fir'aun berdoa, doanya demikian. Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'aun, selamatkan aku dari Raja Fir'aun, wa amalihi, dan segala usahanya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Dan yang terakhir adalah keluarga Nabi Ibrahim. Kita dalam berdoa membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Demikian, karena sudah buka berpuasa, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zabat wa ma'u wa talatil uruku wa tapadal ajru. Insyaallah kupat di buku santen nah lepat nuwun pangapunten. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.